kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-45, yang bunyinya adalah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah mengasihi musuh, tantangan, atau kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat terkenal, yaitu sebuah perintah, kasihilah musuhmu. Ini adalah sebuah perintah yang sangat radikal yang ada di dalam Alkitab, saudara, yang tidak mudah untuk dilakukan sehingga banyak orang yang gagal untuk melakukan hal ini. Perintah untuk mengasihi musuh ini adalah sebuah perintah untuk melihat sejauh mana kasih Kristus bekerja di dalam hidup kita. Dan apakah kita benar-benar mengikut Kristus bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan atau perbuatan kita, saudara. Karena kalau berbicara tentang kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata saja, saudara. Tetapi kasih itu harus nyata di dalam tindakan atau perbuatan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sangat mudah untuk mengasihi orang yang bersikap baik atau berbuat baik dalam hidup kita. Sangat gampang untuk mengasihi orang-orang yang suka menolong hidup kita. Sangat mudah untuk membantu orang-orang yang suka membantu kita. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang suka menyakiti hati kita? Bagaimana dengan orang-orang yang suka berbicara yang jelek di belakang kita? Bagaimana dengan orang-orang yang suka menganggap rendah, menganggap enteng kehidupan kita? Dan bagaimana dengan orang-orang yang suka melukai hati kita, saudara? Ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Apakah kita mau membenci mereka? Atau ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk tetap mengasihi mereka? Saudara-saudara, di sini kita diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau tetap mengasihi orang-orang yang bersikap seperti ini terhadap kita? Atau kita memilih untuk membenci dan membalas semua kejahatan yang mereka lakukan kepada kita? Firman Tuhan dengan jelas berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, berdoalah bagi mereka yang berbuat jahat terhadap kamu. Hari ini kita akan belajar kenapa sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengasihi musuh kita. Yang pertama, karena mengasihi musuh itu adalah perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang berkata, kasihilah musuhmu. Saudara-saudara, semua orang percaya harus melakukan perintah Tuhan. Kalau Anda membaca Alkitab ini berisi begitu banyak perintah-perintah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Perintah Tuhan yang harus kita taati di dalam hidup kita. Ya. Karena kenapa kita harus melakukan firman Tuhan? Karena banyak orang yang tahu firman Tuhan, tetapi tidak mau melakukannya itu atau mengaplikasikan itu di dalam kehidupannya, saudara. Saudara, Anda mengerti banyak tentang firman Tuhan atau mengetahui banyak tentang firman Tuhan, itu sebuah hal yang sangat bagus, ya. Karena ada firman Tuhan yang berkata, my people perish for lack of knowledge. Ya, umatku binasa karena kekurangan pengetahuan, saudara. Jadi, memiliki pengetahuan yang banyak tentang firman Tuhan itu baik, saudara. Tetapi yang paling penting adalah bukan hanya kita mengetahui, bukan seberapa banyak yang engkau ketahui tentang firman Tuhan, tetapi seberapa banyak yang sudah engkau lakukan, sudah engkau aplikasikan, atau sudah engkau hidupi di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Itu yang paling penting, saudara. Karena kalau berbicara tentang firman Tuhan, iblis pun tahu tentang firman Tuhan. Ya, pada waktu Yesus dicobai, ya,
pada waktu Yesus sedang berpuasa, dia dicobai oleh iblis di padang gurun. 3 kali iblis mencobai Yesus. 3 kali iblis menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi iblis tahu tentang firman Tuhan. Tetapi bedanya adalah iblis tidak hidup di dalam firman Tuhan, saudara. Ya, karena dia sangat membenci Tuhan Yesus. Ya, dia sangat membenci Tuhan. Makanya dia maunya memberontak terhadap Allah, saudara. Karena dia tidak suka untuk melakukan firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya. Dia selalu memberontak terhadap semua yang Tuhan perintahkan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, kita melakukan firman Tuhan bukan karena kita takut untuk dihukum, ya, atau karena kita takut nanti kalau saya nggak melakukan firman Tuhan, saya nanti akan pergi ke neraka. Saudara, kita melakukan firman Tuhan itu karena kita mengasihi Tuhan, saudara. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau Anda membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, coba kita lihat ayat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi dengan jelas dikatakan dalam firman Tuhan ini, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bukti dari kita mengasihi Tuhan adalah kita mau melakukan semua perintah yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita, saudara. Saudara-saudara, kalau Anda melihat dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak berkata, jika kamu bisa, jika kamu mampu, kamu boleh mengasihi musuhmu. Tetapi yang Yesus katakan, dia berkata tadi firman Tuhan yang kita baca, aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Ini adalah sebuah perintah, saudara. Ya, dan sebuah perintah dari Tuhan harus kita jalankan, harus kita taati di dalam hidup kita, saudara. Kasih kepada musuh adalah bukti dari ketaatan kita kepada Kristus. Bukti kalau kita mengasihi Dia. Oleh karena itu kita mau melakukan semua apa yang diperintahkan di dalam hidup kita, termasuk mengasihi musuh kita. Yang kedua, kenapa kita harus mengasihi musuh kita? Karena Allah mengasihi orang yang berdosa. Allah memberikan contoh kepada kita atau memberikan teladan bagaimana mengasihi orang-orang yang memusuhi Dia. Coba kita baca dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, perhatikan kalimat Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara-saudara, sebelum Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita ini semua adalah orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang harusnya dimurkai oleh Tuhan. Orang-orang yang harusnya binasa, saudara. Tetapi firman Allah berkata, Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Nah, di sini Tuhan Yesus memilih untuk mengampuni, untuk mengasihi kita dengan jalan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semua itu Dia lakukan karena Dia sungguh-sungguh mengasihi kita, saudara. Jika Allah mengasihi orang-orang yang melawan Dia, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Amin. Ya. Kita pun harus hidup di dalam kasih, ya. Karena ada pepatah yang mengatakan like father, like son. Ya, Bapak kita adalah Bapak yang penuh dengan kasih. Amin. Kasih setianya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Allah itu adalah kasih adanya. Ya. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Bapa, kita pun harus hidup di dalam kasih, saudara. Ya, kasih Kristus itu harus terpancar di dalam kehidupan kita, melalui hati kita, saudara. Ya, itu menandakan bahwa kita adalah anak-anak Bapa kita. Bapa kita adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya kita mengasihi musuh kita. Yang pertama, kita mengasihi musuh dengan cara mendoakan mereka, atau dengan jalan mendoakan mereka. Masih di ayat Matius 5 ayat 44 tadi, coba kita lihat lagi sekali lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Haleluya. Saudara perhatikan kalimat, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, atau berdoalah bagi mereka yang mempersekusi kamu, atau melakukan kejahatan atas hidupmu, saudara. Saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi di Nigeria, kalau Anda mengikuti, ya, di Nigeria sekarang terjadi persekusi terhadap orang-orang Kristen. Ada ratusan ribu orang Kristen yang mengalami persekusi di sana, saudara, yang mengalami penganiayaan, ya, dan ada puluhan ribu orang yang mati sebagai martir, ya, mati karena iman mereka kepada Kristus, saudara. Itu orang-orang yang mati sebagai martir Tuhan. Dan saya melihat sebuah video yang dikirim, ya, karena saya ada di WhatsApp group dari pendeta-pendeta yang ada di Amerika, dan saya melihat itu sangat mengerikan, saudara. Bagaimana orang-orang Nigeria itu mereka diikat, ya, lalu ditembakin satu persatu, dan mati, saudara. Udah mati pun masih di make sure mereka udah mati beneran atau enggak, ditembakin lagi, saudara. Ya, ini pemandangan yang sangat mengerikan, saudara. Ya, dan juga ada orang-orang yang kepalanya dipenggal, ya, dan kepala-kepala itu ditumpuk jadi satu, saudara. Ya, ini sangat sadis, saudara. Apa yang dialami oleh orang-orang Kristen di Nigeria pada saat ini. Ya, makanya kalau Anda pernah dengar, Presiden Donald Trump akan mengirim pasukan ke sana, ya, karena kejadian-kejadian yang seperti ini, saudara. Dan saya percaya orang-orang Kristen yang ada di sana, kenapa mereka nggak melawan? Karena mereka mau mengasihi musuh mereka. Ya, mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang adil. Allah yang akan memberikan keadilan kepada mereka. Pembalasan itu bukan hak mereka. Jadi mereka menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, saudara. Dan saya percaya dengan kematian para martir yang ada di Nigeria, akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Amin. Ya, akan terjadi revival di sana, saudara. Karena saya percaya orang-orang yang mati sebagai martir Tuhan, kematian mereka tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan kalau kita berbicara tentang mengasihi musuh, Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh tentang hal ini, saudara. Yesus berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Coba kita baca dalam Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara-saudara, yang baru kita baca ini adalah doa Tuhan Yesus kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia. Ya, sudah tahu bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah dengan misi penyelamatan Allah Bapa, yaitu untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Tetapi apa yang dilakukan manusia terhadap Tuhan Yesus? Ya, pada waktu dia ada di dunia ini, dia diperlakukan dengan tidak begitu manusiawi, saudara. Ya, dia diejek, dihina, ya, dipermalukan, difitnah, bahkan dia digantung di antara langit dan bumi, dia disalib, saudara, sampai dia mati di atas kayu salib. Ya, ini Tuhan lakukan, Tuhan Yesus lakukan karena dia mengasihi manusia. Amin. Ya, ini bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia. Ya, dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Haleluya. Ya, ini luar biasa, saudara. Ya, Tuhan Yesus masih mengucapkan kata-kata pengampunan kepada orang-orang yang sudah menganiaya dia. Ya, oleh sebab itu, saudara, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kalau ada orang-orang yang mungkin menjahati kita, atau ada orang-orang yang melakukan kesalahan dalam hidup kita, mari kita mau mengikuti apa yang menjadi teladan dari Tuhan Yesus. Jangan benci mereka, tetapi mulailah berdoa bagi mereka. Amin. Haleluya. Ya, kita mulai berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita. Ya, orang Kristen itu tidak diajar untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita disuruh untuk berdoa memberkati orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Pada waktu kita memilih untuk berdoa,
hati kita akan dilunakkan, akan dibalut oleh Roh Kudus. Ya, ketika kita mulai berdoa, Roh Kudus bekerja menyembuhkan hati kita dan memberikan damai, mengangkat beban dan dendam dari hati kita, saudara, sehingga hati kita dipenuhi dengan damai dan kasih daripada Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita mengasihi musuh? Dengan mengampuni mereka, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kehidupan kita. Coba kita baca dalam Kolose 2 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya, ya. Jadi apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kita pun harus melakukan itu, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Artinya kita harus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, saudara. Saudara-saudara, pengampunan bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang-orang yang berbuat kejahatan kepada kita. Ya, tetapi pengampunan berarti kita melepaskan hak kita untuk melakukan pembalasan dan menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Karena kita tahu bahwa pembalasan itu bukan hak kita, saudara. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Apa yang menjadi haknya Tuhan kita berikan kepada Tuhan. Dia yang paling tahu apa yang harus dilakukan terhadap musuh-musuh kita. Haleluya. Saudara-saudara, pada waktu kita mengampuni, pengampunan itu membuka pintu pemulihan dan melindungi hati kita dari segala macam kepahitan atau kebencian yang bisa saja terjadi di dalam hidup kita. Dan pada waktu kita memilih mengampuni, pengampunan itu adalah bukti bahwa kasih Tuhan bekerja dan kita hidup di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengasihi musuh-musuh kita? Kita mengasihi musuh kita dengan membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, jadi kita mengasihi musuh kita, kita balas kejahatan yang mereka perbuat dengan kebaikan. Kita baca ayatnya dalam Roma 12 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Saudara, firman Tuhan ini dengan jelas berkata, jika seterumu, jika musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika musuhmu haus, berilah dia minum. Ya, kita bukan hanya disuruh mengampuni, saudara, tetapi disuruh untuk berbuat baik kepada musuh kita. Saudara, perintah ini kelihatannya sangat sulit, sangat sukar untuk dilakukan. Bahkan kelihatannya nggak mungkin. Saya bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada saya aja, itu udah bagus, udah syukur. Nah, ini disuruh berbuat baik lagi kepada mereka. Ini kelihatannya impossible. Ya, nggak mungkin. Ya, tetapi Tuhan tidak pernah memberikan perintah kepada kita sesuatu yang nggak mungkin dilakukan oleh kita. Amin. Kalau Tuhan memberikan perintah kepada kita, itu pasti kita bisa melakukan. Tentunya, firman Tuhan untuk mengasihi musuh ini, kita nggak mungkin bisa melakukan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Kalau dengan kekuatan diri kita sendiri, kita nggak mungkin bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, makanya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Ya, Roh Kudus, ya, Roh Kudus kuasanya akan memungkinkan kita untuk bisa melakukan setiap perintah atau setiap firman yang Tuhan sampaikan di dalam Alkitab ini, saudara. Ya, mengasihi musuh itu akan bisa terjadi dalam hidup kita kalau kita membiarkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kasih yang sempurna dari Allah itu bisa mengalir melalui hidup kita. Dan kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mengampuni orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Saudara-saudara, hidup dalam kasih itu perlu dibuktikan. Ya,
dengan tindakan kita hari lepas hari. Dengan adanya kasih dalam kehidupan kita, dunia bisa melihat Kristus di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Mengasihi orang yang bersalah kepada kita, itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang hidup dari dunia ini, saudara. Karena prinsip di dunia ini adalah kalau engkau berbuat baik kepada saya, maka saya pun akan berbuat baik kepada engkau. Kalau engkau berbuat jahat, maka saya pun bisa berbuat jahat kepada engkau. Bahkan bisa lebih jahat, saya akan lakukan itu terhadapmu. Ya, ini prinsip dunia, saudara. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak Bapa di surga, kita tidak diajar untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tetapi firman Allah dengan jelas berkata, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Ya, kalau Anda mau mengalahkan kejahatan, harus dilawan dengan kebaikan. Baru Anda bisa memperoleh kemenangan, saudara. Kalau Anda mencoba untuk mengalahkan kejahatan dengan kejahatan, it's not gonna work. Ya, itu tidak akan bisa bekerja, saudara. Sebagai orang Kristen, kita diajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Baru kemenangan akan terjadi di dalam hidupmu. Itu kata firman Tuhan. Yang keempat, bagaimana mengasihi musuh? Dengan tidak membalas dan tidak menyimpan dendam. Karena membalas bukan tugas kita, itu adalah haknya. Atau itu adalah urusannya Tuhan. Coba kita baca Roma 12 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Haleluya. Ya. Jadi pembalasan adalah hakku. Firman Tuhan mengatakan hal itu, saudara. Jadi kalau kita yang membalas, artinya kita mengambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Ya tentunya kita nggak mau kan ambil apa yang menjadi haknya Tuhan. Ya, saya percaya tidak ada seorang pun di antara kita yang berani mengambil haknya Tuhan, saudara. Ya, coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya, dalam firman Tuhan ini, saudara, kita tidak disuruh untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tetapi disuruh untuk memberkati, saudara, orang yang berbuat kejahatan terhadap kita. Ya, artinya kita membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara. Ya, kita memberkati, saudara, memberkati orang-orang yang melakukan kesalahan terhadap kita. Ya, ini memang kelihatannya agak sulit, ya. Tetapi itu mungkin. Sulit itu bukan berarti nggak bisa, saudara. Ya, makanya dalam perjalanan kehidupan kita penting sekali kita membiarkan Roh Kudus yang mengambil alih kehidupan kita. Ya, kalau dengan daging kita nggak mungkin kita bisa tidak membalas orang yang melakukan kejahatan terhadap kita. Pasti pengennya balas, kecenderungan manusia pengennya balas, ya. Ya, lu berani gituin gue, oh nanti gue gituin lagi ya. Seperti itu, saudara. Ya, itu kecenderungan manusia seperti itu. Ya, daging pengennya seperti itu. Tetapi kita bukan manusia daging, kita adalah manusia roh. Amin. Izinkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga setiap firman Tuhan itu bisa tergenapi di dalam hidupmu, saudara. Ya, biarkan Tuhan yang bekerja di dalam hati kita, sehingga kasih Kristus bisa terpancar melalui hidup kita. Kita belajar melihat musuh kita dengan perspektif mata Tuhan, saudara. Sebagaimana Tuhan melihat musuh kita, saudara. Kita lihat mereka sebagai orang yang membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat sebenarnya. Seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu dia di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka ngerti, mereka tahu apa yang mereka perbuat, mereka tidak akan melakukan hal itu, saudara. Amin. Ya, kalau mereka sudah menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, pasti mereka tidak akan melakukan kejahatan di dalam hidup mereka.
Yang mereka akan lakukan adalah kebaikan demi kebaikan dalam hidup mereka. Ya makanya tugas kita sebagai orang-orang percaya di dunia ini adalah untuk memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang belum mengerti, belum pernah mendengar tentang Yesus, bisa mendengar tentang Yesus dan datang kepada Kristus, saudara. Haleluya. Saudara, pada waktu kita tidak membalas, itu artinya kita menyerahkan keadilan kepada Tuhan. Pada waktu kita tidak membalas, itu artinya kita memilih untuk hidup di dalam kasih dan membiarkan kasih Kristus yang bekerja, mengambil alih hidup kita, sehingga kita bisa menjadi saksi dan terang bagi dunia ini. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Saudara-saudara, mengasihi musuh saya tahu itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ini adalah sebuah tantangan sekaligus kesempatan untuk memperlihatkan kasih Kristus, kasih Tuhan kepada dunia ini. Ya, kasih di dunia ini kalau kita lihat semakin hari semakin pudar. Ya, kasih antara sesama manusia semakin dingin hari lepas hari, saudara. Ya, tapi kita harus ingat Tuhan tidak meminta kita untuk melakukan firman Tuhan ini dengan kekuatan kita sendiri. Karena dengan kekuatan kita sendiri pasti kita akan gagal. Ya, untuk melakukan kasih ini kepada orang yang melakukan kejahatan terhadap kita, kita pasti gagal dengan kekuatan kita sendiri. Ya, tetapi puji Tuhan ada Roh Kudus, Roh penolong, ya, yang ada dalam hidup kita yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Dan kalau kita izinkan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, maka saya percaya Anda bisa hidup di dalam kasih Allah yang sempurna. Ya, Anda bisa mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupanmu hari lepas hari. Karena kasih itu bukan hanya perkataan saja, tapi itu adalah tindakan nyata yang harus kita lakukan hari lepas hari di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan selama kita ada di dunia ini. Kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saksi, dan kita bisa menjadi terang bagi dunia yang sedang berada di dalam kegelapan. Amin.